Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Agung Yusdian di channelnya Samudra Kripto ya, teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada hari ini yaitu tanggal 27 Maret 2022. Kondisi market udah pada hijau-hijau ya. Mungkin cuman sebagian koin aja, sebagian kripto aja yang masih pada merah, tapi kebanyakan dominance itu udah pada hijau semua. Tapi ada hal yang sangat menarik yang hijau-hijau itu sampai gila banget, itu adalah di sini. Kalau misalkan kita coba lihat di sini itu adalah Jelika ya. Misalkan kita coba untuk si koin Jelika itu kenaikannya itu sampai 75% nih. Kenaikannya 75% dengan si kondisi market ranknya itu di eh, angka di nomor 84 ya, masih termasuk ke dalam top 100. Oke. Kalau misalkan kita coba lihat untuk dari segi trading view-nya ini sini, dia tuh untuk segi penurunannya itu udah banyak ya, karena ya, tapi dia di sini berhasil breakout dengan kenaikan yang cukup sangat signifikan. Dengan kalau misalkan dilihat dari RSI 14 close-nya itu ya, dia udah di posisi tinggi. Kemudian untuk MACD-nya juga memang hijau juga gitu, untuk hijau, dan sekarang itu lagi mengalami sedikit koreksi ya. Ini dengan menggunakan time frame daily. Kalau misalkan kita coba diperkecil lagi time frame-nya menjadi 1 jam, itu maka terlihat seperti ini. Maka di sini itu sekarang itu sedang dalam kondisi konsolidasi ya. Konsolidasi, apakah dia akan melanjutkan lagi kenaikannya atau malah kembali lagi ke penurunan. Tapi kalau misalkan dilihat di sini, ini juga memang kondisinya itu lagi dalam kondisi menuju ke arah turun gitu ya, menuju ke arah turun. Misalkan kita coba perkecil lagi dengan menggunakan time frame 15 menit. Time frame 15 menit di sini dari segi MACD, kalau misalkan kita coba diperbesar lagi si MACD-nya, itu memang udah momen turunnya itu udah dapat gitu. Ini itu dalam kondisi sideways seperti ini, itu dalam MACD-nya itu dia itu kondisinya sudah dapat gitu untuk turunnya. Kemungkinan dia akan kembali rally lagi untuk kedepannya. Soalnya sini posisinya di RSI 14-nya itu ya udah ada di posisi tengah-tengah ya, di center line ini. Oke. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat lagi dengan time frame daily, di sini ini adalah sebuah resisten ya. Resistennya dia yaitu ada di titik ini, di titik di kisaran 0,08 sampai 0,09. Tapi sekarang udah berhasil melewati dan sekarang posisinya lagi ada di sini. Dan kemudian ini yang nantinya akan mungkin dijadikan sebagai supportnya dia. Kenapa? Karena di sini itu udah beberapa kali sentuhan di sini yang bisa menjadikan supportnya dia sebelum dia nanti kembali lagi ke resisten yang keduanya itu. Nah, kalau misalkan sekarang kita coba ukur berapa angka kenaikannya gitu ya. Ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal ini, di sini aja yang paling dominan ya. Tanggal 24 Maret ya, dari tanggal 24 Maret kemarin, 24, 25, 26 lah, dari tanggal 26 berarti baru kemarin ya, itu mencapai kenaikannya itu sekitaran 103%. Ini tinggi banget ya untuk dari segi kenaikannya. Ada apa ini sebenarnya? Kalau misalkan kita coba lihat berita ya, dari beritanya, nah di sini di Twitter gitu ya, di Twitter itu justru yang lagi trending itu adalah Jelika, ada 8.530 tweet di mana, dan ternyata itu adalah kayak semacam sebuah apa ya, kode ya, bahwa si Jelika itu akan segera apa ya, ada event ya. Eventnya itu World First Metaverse Launch Event Metapolis. Jadi
si Jelika itu akan melakukan peluncuran metaverse pertamanya yang disebut sebagai Metapolis, yaitu yang akan diselenggarakan pada tanggal berapa nih? Kalau misalkan di sini dilihat second nih, tanggal 2 April 2022. Oke, Metapolis itu. Sekarang kita coba lihat apa lagi ya. Untuk jenis gamenya ya, di sini Metapolis di sini lah, making it official Metapolis Jelika highly immersive, customizable, extend reality XR metaverse platform coming soon in 2022. Oke, nih coba lihat ya, seperti apa sih. Oh, balikin lagi aja, kita balikin lagi dari awal. Oke, polisi. Wih, keren ya, kayak ini balap-balapan gitu ya, semacam balap-balapan gitu sih ininya sih apa jenis game metaverse-nya itu keren. Kemungkinan ini yang mendongkrak si Jelika itu bisa sampai 103% karena nanti tanggal 2 April ya, itu sekitaran beberapa hari lagi ya, semingguan lagi ya, semingguan lagi akan rilis nih si games metaverse-nya si Jelika ini. Makanya langsung ngaceng boost tokennya itu sampai 103%, gila itu. Sampai kelewat tuh ya. Aduh, saya juga nggak pasang di sana lagi ya. Kalau pasang tuh lumayan tuh, cuan banyak ya. Oke, kemudian ini adalah yaitu sumbernya. Kita ini coba lihat terjemahkan apa. Kami membuatnya resmi. Metapolis, platform extended reality XR, metaverse yang sangat imersif dan dapat disesuaikan dari Jelika. Segera hadir pada tahun 2022. Tuh, oke. Kalau misalkan kita coba ini diklik, maka akan masuk ke sini. Bentar, saya post dulu, masuk ke sini. Nah, di sini itu dia itu Aparna Narayanan ya. Ini mungkin siapa ya, entah siapa gitu ya. Saya juga masih belum tahu, tapi di sini ada masuk ke dalam blog jelika.com ya. Di sini dia itu mempublish dari tanggal 20 Desember 2021 ya. Kemudian di sini itu ada 3 poin yang saya garis bawahi ya. Yang pertama itu di sini nih, a peek into Metapolis, the Metaverse for all, powered by Jelika coming to you in 2022. Jadi rencananya gitu ya, si Jelika ini akan merilis sebuah metaverse pertamanya yang disebut sebagai Metapolis, yaitu yang akan dipublikasikan atau yang akan akan ditayangkan lah, yang akan segera bisa dimainin itu di tahun 2022. Kemudian di sini juga dijelaskan di sini, Jelika is the first player one protocol to launch to metaverse of this scale, future to include standalone accessible web XR integrated platform as a service capabilities. Jadi kemudian sini juga dijelaskan kalau si Jelika itu merupakan protokol blockchain layer pertama gitu. Jadi kalau misalkan layer pertama itu, blockchain layer pertama itu ya, kalau misalkan dari segi level atau misalkan tingkatan itu sejajarnya itu ya seperti kayak Ethereum, Cardano, Solana itu, terus kemudian apalagi Avalanche gitu ya, itu ada dalam sebuah blockchain, tingkatan blockchain yang ada di layer pertama. Jadi ini cukup kuat gitu kalau misalkan dari segi level gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian untuk yang poin yang kedua di sini nih, Metapolis, which Suffolk means in the city Greek, its design is a cutting edge
extended reality XR metaverse gitu kan. An amalgamation of AR and VR and is powered by Zilliqa gitu. Jadi dalam metaverse pertamanya Zilliqa itu ya, jadi menerapkan konsep AR dan VR, di mana AR itu adalah kepanjangan dari augmented reality. Kalau misalkan VR itu virtual reality. Jadi AR itu, augmented reality itu yaitu adalah jadi semacam gimana ya? Jadi posisi gitu ya, posisi di mana kita itu di mana sebuah dunia virtual itu masuk ke dalam dunia nyata gitu. Seperti itu. Jadi misalkan nih kalau teman-teman nih dulu nih pernah kayak bermain kayak game Pokemon Go, atau kalau misalkan kayak game yang dulu banget tuh Nokia 3230 yang ada nembak-nembak jin atau nembak-nembak apa gitu pakai handphone gini gitu. Nah, itu sebenarnya konsepnya hampir sama seperti itu untuk dari segi AR ya. Tapi itu bukan AR yang sebenarnya gitu. AR yang sebenarnya itu ya nanti mungkin bahkan lebih canggih daripada itu. Soalnya jadi memang benar-benar kayak ada di dunia kita gitu, di dunia nyata, padahal itu dunia virtual gitu. Nah, kalau misalkan untuk VR ya, virtual reality, yaitu dimana posisi kita itu ya merasakan dunia virtual. Jadi kita itu berada di dalam sebuah dunia virtual itu. Jadi kalau misalkan kita itu bermain game ya, kita itu harus menggunakan kacamata virtual ya, VR ya, sehingga kita itu bisa merasakan bahwa kita itu berada di dalam dunia itu gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat di sininya di Redditnya juga emang sini banyak nih 4 hari yang lalu ya, Zilliqa have completed its nearly year-long collection. Ini udah banyak beritanya ya, bisa tuh Zilliqa tuh $5 ya, gila tuh bisa sampai ke $5. Wah, pokoknya beritanya juga bagus-bagus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau invest ya bisa nih, tapi Dior ya. Dan disclaimer nih. Jadi sebenarnya ini tergantung dari teman-teman sendiri ya. Saya tidak menyarankan, jadi saya cuma mengasih sebuah sinyal aja. Kalau misalkan kita coba di sini dari para analis ya, kita coba buka dari segi para analis itu seperti apa mengenai Zilliqa ya. Nih, Jill can reach $0.08 and there are 2 bullish scenario tuh. Banyak menyatakan bullish scenario. Ini 91 ya. Kemudian sini tuh, wah tinggi keren. Wih, mantap nih. Short Jill now. Ini bahkan untuk para analis dunia pun juga udah beranggapan bahwa si Zilliqa itu akan ngepam tinggi gitu ya. Ini adalah sebuah sinyal buat kita semua. Kalau misalkan ini coba nih untuk yang si CryptoPunk ini, CryptoPunk apa ini kayak app wallet itu ya. Ini lihat di sini itu adalah bear-nya itu dia tuh udah kena untuk si bear-nya. Kemungkinan dia itu nanti akan segera bullish, dan di sini adalah titik resisten yang itu di angka 0,137 ya. Menurut si Nussbaum on Jill gitu. Kita itu harus mengambil posisi long ya, jangan bermain untuk short. Oke, mungkin begitu aja ya teman-teman, informasi dari saya ya, semoga bermanfaat atas videonya ya. Disclaimer on ya, dan Dior ya, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman, dan pengendali keuangan kalian adalah diri kalian sendiri. Yang terpenting jangan FOMO dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan entry. Oke, happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.